Masih bersama Suara Serak, kita lanjut lagi cerita novel fiksi bela diri Strategi Abadi part yang ke-8. Selamat menikmati kisah ini. Strategi Abadi 8. Dengan suara serak, cerita novel berlanjut. Angin menderu di padang pasir, dan cahaya bilah pedang yang tajam mengaduk-aduk awan debu. Saat beberapa sinar dingin berjatuhan, Tong Lin melihat sekelilingnya dengan tenang, membalikkan badannya, dan dengan gerakan kecil telapak tangannya, dia memblokir semua sinar bilah pedang. Mengikuti suara besi halus lagi, Tong Lin menatap kecoa yang tak terkalahkan ini, dan matanya yang awalnya acuh tak acuh menjadi sedikit serius. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan pelindung cermin ini perlahan dan meningkat secara signifikan. Peningkatan yang konstan ini memberi sedikit tekanan pada Tong Lin. Meskipun ada sedikit tekanan, Tong Lin, yang mengandalkan kekuatan badannya sendiri dan bantuan rahasia dari menara kecil, lebih dari mampu menghadapi makhluk-makhluk tak berakal ini. Tinju disilangkan, pedang saling beradu, dan debu beradu lagi dan lagi, tetapi Tong Lin menangkis semuanya. Di luar formasi, Zhao Ying memandang Tong Lin yang membunuh semua orang dalam formasi, dan senyum tidak percaya muncul di wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa tahap pembentukan pondasi mungkin adalah batas Tong Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia bahkan dapat menghadapi beberapa lawan di puncak tahap pembentukan pondasi. Ini sungguh luar biasa menurut pandangan Zhao Ying. Ya dewa, apakah ini masih manusia? Wang Hu, yang berdiri di samping kerumunan, mensibir ketika mendengar ini, lalu berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kekuatan tiang kayu itu sekarang berada di puncak pembangunan fondasi, itu hanyalah kekuatan pertahanan dan jarak dekat dari puncak pembangunan fondasi, bukan kekuatan spiritual dari puncak pembangunan fondasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi lawan dari pembangunan fondasi? Kamu harus tahu bahwa tekanan kekuatan spiritual dari tahap pembentukan fondasi atas tahap pemurnian Qi berada pada level langit dan bumi. Ada hukum langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat kamu di tahap pemurnian Qi, kamu tidak akan pernah bisa menandingi tahap pembentukan fondasi. Banyak orang di sekitar mendengarkan kata-kata Wang Hu dan mengangguk diam-diam. Mereka memahami kebenarannya. Meskipun itu adalah kebenaran, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kelopak mata mereka ketika mereka melihat Tong Lin, yang seperti dewa pembunuh di depan mereka. Lagi pula, jika mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual dari periode pembangunan fondasi, mengalahkan Tong Lin akan menjadi sebuah fantasi. Dan jika mereka bisa berkembang, mengapa Tong Lin tidak bisa? Jika Tong Lin juga memasuki tahap pembangunan fondasi, bukankah itu berarti dia pada dasarnya tak terkalahkan di level yang sama? Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk mendecakkan lidah. Bahkan tetua pengajar yang sedang menonton pertempuran di samping mengangguk diam-diam dan berbisik, dia adalah kandidat yang baik untuk kultivasi. Kekuatan fisiknya tidak jauh lebih rendah daripada para jenius dari klan purba. Visi tetua Yun Ce memang unik. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Di ruang simulasi, dengan ledakan keras, seluruh ruang simulasi bergetar. Memanggil. Akhirnya, dengan munculnya cahaya biru, ujian masuk Tong Lin berakhir. Begitu badannya muncul, Zhao Ying buru-buru berseru dan berlari ke Tong Lin dan berkata dengan gembira, "Lin Zi, kamu sangat hebat, tahukah kamu?" Melihat Zhao Ying yang sangat gembira, Tong Lin hanya menanggapi sebentar lalu menoleh untuk melihat level peringkatnya sendiri. Under Armor. Setelah melihat levelnya sendiri, Tong Lin sedikit terkejut. Awalnya dia mengira dengan penampilan terburuknya, dia setidaknya bisa mendapatkan nilai A, atau bahkan A+. Namun saya tidak menyangka realitanya setingkat A. Sepertinya penampilanku masih belum cukup baik, bisik Tong Lin. Zhao Ying melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Xiao Linzi, kamu mungkin belum mengerti aturannya. Dengan penampilanmu, kamu pasti sudah berada di level A, tidak diragukan lagi. Hanya saja kekuatanmu saat ini hanya pada tahap pelatihan Qi, jadi sistem tidak dapat memberimu peringkat tertinggi. Ini aturannya." Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Ying, Tong Lin akhirnya tenang. Namun, dalam hatinya, Tong Lin memberi dirinya nilai C untuk penampilannya yang paling autentik kali ini. Bagaimanapun, dalam uji coba ini, dia juga mengandalkan bantuan menara kecil. Kalau kita melihat keadaannya yang sebenarnya, dia tidak akan mampu bertahan sampai puncak pembangunan fondasi tanpa bantuan transmisi kekuatan spiritual.
Jadi pada saat ini Tong Lin mempunyai pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri, dan tidak percaya diri secara membabi buta, sebab ia tahu, percaya diri tanpa kekuatan hanyalah kesombongan. Orang yang sombong seringkali berakhir dengan kematian yang kejam. Tong Lin, di sisi lain, adalah pria yang mengejar keabadian, ia tidak ingin mati secara tiba-tiba. Tak jauh dari situ, terdengar suara batuok, Tong Lin dan Zhao Ying pun ikut mendongak. Mereka melihat seorang tetua berjalan perlahan ke arah mereka. Melihat ini, Tong Lin dan Tong Lin buru-buru membungkuk dan berkata, "Halo, tetua." Mendengar ini, tetua itu melambaikan tangannya, menatap Tong Lin, lalu berkata dengan lembut, "Kamu adalah Tong Lin, murid dari tetua Yun Che." "Baik, tetua." Tong Lin menatap tetua itu dan berkata, "Tidak apa-apa, kau tidak perlu bersikap begitu pendiam. Tetua Yun Che dan aku adalah teman. Kau adalah muridnya, jadi aku tentu tidak akan mempersulitmu. Aku hanya berharap kau dapat berlatih dengan baik di masa depan dan menjadi pilar terkuat dari Sekte Awan Merahku." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhao Ying dan berkata, "Tentu saja, ada juga kau, nak. Jangan khawatir, tetua, kami tidak akan menolak meskipun itu berarti kematian," kata Tong Lin dan Zhao Ying. Sang sesepuh pun mengusap jenggotnya dan mengangguk, lalu berbicara kepada seluruh murid di alun-alun dengan suara lantang, "Baiklah, mari kita mulai kelas formal sekarang." Dentang. Saat bel berbunyi, semua orang di aula Kingsway berkumpul dan mendengarkan ajaran dari tetua. Di tengah kerumunan, Tong Lin mendengarkan ajaran sang tetua dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi dan pencerahan. Lalu, ketika ia tengah memusatkan perhatiannya dan memikirkan perkataan orang tua itu, samar-samar suara si bodoh itu terdengar dalam benaknya. "Hei, orang tua ini bicaranya panjang lebar dan membosankan. Apa kau benar-benar bisa mendengarkannya? Bagaimana mungkin kamu tidak mendengarkannya?" Tong Lin berkata dengan marah di ruang spiritual. Meskipun metode kultivasi yang dibicarakan orang tua ini benar, metode itu terlalu rumit dan membuat telinga orang menjadi tidak peka. "Menurut pendapatku, jalur kultivasi tidaklah serumit itu. Tidak lebih dari sekadar memahami asal mula kehidupan dan menemukan jalanmu sendiri. Adapun yang lainnya, semuanya omong kosong." Mendengar ini, Tong Lin juga sedikit bingung, tidak semudah itu menemukan jalanmu sendiri. Ada ribuan cara, dan itu hanyalah ilusi. Karena itu tidak mudah, setiap orang harus melalui cobaan hidup dan mati sebelum menemukan jalannya sendiri, kata Erlangsi. "Kalau begitu, bisakah kau ceritakan padaku tentang ajaranmu?" Tong Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku." Erlang tampak tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan santai, "Dao Agung itu abadi, dan Raja Abadi itu abadi. Sejak aku memiliki energi spiritual, aku selalu berada di sisi guruku. Selama ribuan tahun, mungkin aku bahkan tidak tahu Daoku sendiri." Mendengar ini, Tong Lin merasa sedikit kesal dan mengumpat dalam hati, "Teman baik, kamu hanya membuang-buang waktu di sini, dan kamu belum menemukan jalanmu sendiri selama puluhan juta tahun. Apakah kamu masih ingin aku menemukannya?" Namun, setelah berpikir sejenak, Tong Lin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Erlangsi. "Mungkin, jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu perlu menemukan jalan keluar dari jalan buntu yang kekal. Temukan jalan yang menjadi milikmu. Ada banyak cara yang hebat, dan manusia seperti semut. Mungkin hanya dengan menjadi abadi kita dapat dikagumi oleh semua makhluk hidup." Memikirkan hal ini, Tong Lin memejamkan matanya sedikit dan jatuh ke dalam keadaan misterius. Bulan bersinar terang di langit dan ada banyak bintang. Pada saat ini, Tong Lin hanya merasa bahwa dia berada di lautan luas langit berbintang. Di langit berbintang yang tak berujung, formasi ruang angkasa yang sangat misterius muncul di bawah kakinya. Tong Lin hanya merasakan badannya menjadi sangat ringan saat ini. "Rasanya seperti saya sedang bepergian melintasi surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, dan segalanya tampak sangat jelas kemanapun mata saya memandang." Merasakan kekuatan misterius yang bukan miliknya, api spiritual Tong Lin tampaknya menyala pada saat ini. Di aula Kingsway, Tong Lin berada di tempatnya saat peta bintang-bintang di langit perlahan muncul dari badannya. Mata semua orang terbelalak saat ini, dan beberapa bahkan berseru, "Ya dewa, apa yang dia lakukan? Apakah dia mencari pencerahan?" Pencerahan. Mendengar dua kata itu,
Bahkan si tetua yang biasanya sangat serius pun kini sedikit menurunkan kelopak matanya, menatap Tong Lin lekat-lekat, seakan tak ingin melewatkan satu detail pun. Namun, ketika dia melihat peta bintang-bintang di langit yang sangat jelas, ekspresinya menjadi agak tidak percaya, dan dia segera berbisik kepada semua orang yang hadir, tujuan ceramah ini adalah agar semua orang keluar dan tidak mengganggu pencerahan Tong. Mendengar ini, semua orang terkejut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa perlahan meninggalkan Tong Lin. Tentu saja, orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Zhao Ying. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Tong Lin, jadi dia bisa lebih merasakan keadaan misterius Tong Lin saat itu. Menghadapi kondisi Tong Lin, dia hanya merasa bahwa dia berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini, dia begitu kesepian dan tidak berarti. Bahkan bulan yang terang dan kunang-kunang tidak dapat menggambarkan perasaan sangat dingin yang dirasakannya. Perasaan ini tak terlukiskan, tetapi ketika dia meninggalkan King Suetang, perasaan itu tiba-tiba menghilang. Ledakan. Saat Zhao Ying menghembuskan napas, dia tiba-tiba melihat cahaya misterius muncul di langit. Dan di atas kolom cahaya itu, Tai Chi Yin dan Yang, bintang-bintang di langit, burung-burung dan binatang semuanya muncul. Melihat pilar cahaya yang amat misterius itu, semua murid Sekte Ciyun yang tengah berlatih pun merasa takjub, bahkan ada yang mengira bahwa seorang jenius dari sekte tersebut telah berhasil membuat terobosan di sini. Menabrak. Dalam waktu kurang dari sesaat, banyak pengikut Sekte Ciyun datang ke sini dengan menunggangi angin. Lagi pula, setelah tinggal di Ciyun selama bertahun-tahun, banyak murid belum pernah melihat pemandangan yang mengguncang bumi seperti itu. Namun, ketika mereka terbang di atas King Suetang, mereka dihentikan oleh para tetua. Setelah itu, instruksi lisan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual juga disebarkan kepada semua pengikut sekte tersebut. Semua murid tidak boleh mengganggu Tong Lin, apakah dia sudah tercerahkan. Pencerahan. Ketika semua murid mendengar dua kata ini, mereka semua terkejut dan beberapa tidak mempercayainya. Ya dewa, ada orang yang benar-benar memperoleh pencerahan. Apakah ini getaran yang dipancarkan oleh pencerahan? Sungguh misterius. Semua orang di kerumunan itu mendesah, tetapi kemudian mereka tiba-tiba menemukan bahwa murid yang telah mencapai pencerahan sebenarnya bernama Tong Lin. Tong Lin adalah murid yang menjadi murid tetua Yun Che di tahap pemurnian Qi. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa murid yang baru saja menjadi murid tetua Yun Che ini akan menyebabkan keributan besar saat ini. Di sebuah loteng tidak jauh dari Sekte Ciyun, dua lelaki tua sedang bermain catur. Langit itu bulat dan bumi itu persegi. 4-5-6. Makanlah. 8, 9, 10, cocok. Pria itu menunjuk jarinya setelah bidak catur putih jatuh dan kemudian berbicara lagi, Lao Yun, kamu masih sangat tajam dalam bermain catur, tetapi pendekatan yang sembrono ini tidak baik. Mendengar ini, Yun Che juga berseru pelan, lalu berkata dengan tenang, bagaimana kita tidak cemas. Perang empat besar akan segera dimulai. Jika sekte kita masih belum dapat menemukan murid yang layak disebut pemimpin, aku khawatir garis keturunan sekte awan merah kita akan musnah. Mendengar perkataan itu, lelaki tua itu mengusap jenggotnya dan berkata dengan ringan, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tetapi hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Namun, tepat saat suaranya hendak berakhir, seberkas cahaya di kejauhan memasuki pandangannya. Setelah induksi singkat, dia tersenyum dan berkata, Yun tua, murid barumu cukup hebat. Dia bisa memasuki kondisi pencerahan selama tahap pemurnian Qi. Bahkan kami orang tua tidak bisa melakukannya. Oh, tentu saja, tidakkah kau lihat siapa aku? Namun, meskipun begitu, keinginan anak ini untuk menjadi lebih kuat belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki jalan tengah. Jika dia terus bersikeras melakukannya, mungkin dia bisa menjadi pahlawan yang kuat, tetapi itu jauh dari mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Che juga mendesah pelan. Kau terlalu tidak sabaran, ini hanya akan menjadi bumerang. Ucap lelaki tua itu pelan setelah mendengar ini. Matahari dan bulan berputar, bulan yang terang berada di langit, di aula pembelajaran yang tekun. Entah sudah berapa lama, mata hitam Tong Lin yang awalnya jernih perlahan terbuka pada saat ini. Tetapi saat dia membuka matanya, tampak seolah-olah ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Dunia abadi begitu halus dan telah berlangsung selamanya.
Bahkan seorang Raja Abadi tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Tong Lin berbisik lembut di King Suetang. Hei, nak, apa yang kau rasakan? Kesempatan untuk memperoleh pencerahan ini tidak dimiliki semua orang. Bahkan kekuatan besar di masa lampau tidak dapat dengan mudah memperoleh pencerahan. Di ruang spiritual, Tong Lin mendengarkan suara tenang Erlangzi, dan matanya perlahan mengamati sekelilingnya. Kemudian dia berkata, misterius, seolah-olah terbungkus dalam hukum dunia, apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Mendengar ini, Erlangzi juga tercengang. Dia ingin mengumpat kata-kata Tong Lin, tetapi kemudian dia berpikir bahwa sebagai artefak purba, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia belum menyadarinya, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Pada akhirnya, dia menahan amarahnya. Lupakan saja, aku benar-benar tidak mengerti kamu, nak. Apakah kamu beruntung atau kamu mengatakan bahwa jalan itu memberkatimu? Tapi bagaimanapun, yang ingin aku katakan kepadamu adalah bahwa dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Jalan yang tidak diketahui akan selalu menunggumu di masa depan. Mendengar ini, Tong Lin mengepalkan tangannya, matanya yang kosong berkilat dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya saat dia berkata dengan tegas, lalu kenapa? Semua sebab dan akibat akan dibebankan padaku. Suatu hari nanti aku akan menjadi yang abadi di antara yang abadi, melampaui semua keberadaan dan menguasai dunia untuk selamanya. Oh, mendengar ini, Erlangzi juga tercengang, lalu dia terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku akan menemanimu untuk mengukir jalan yang akan bertahan selamanya. Di luar jendela, bulan tampak seperti cakram awan tinggi, memancarkan segala cahayanya ke sekolah. Tong Lin memandang sekolah yang kosong, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar. Namun begitu dia keluar, dia tiba-tiba mendapati banyak murid berkumpul di sekelilingnya. Ketika para murid ini melihat Tong Lin keluar, sedikit fanatisme muncul di mata mereka. Apakah orang ini Tong Lin? Murid dari tetua Yun Che? Ya, dia memang tampan. Aku menyukainya, adikku. Tong Lin menatap orang-orang di kerumunan dan terdiam sesaat. Namun, pada saat ini, Zhao Ying berjuang melewati kerumunan dan datang ke Tong Lin. Namun tak lama kemudian, berkat campur tangan para tetua, massa pun bubar. Bulan bersinar terang di langit, dan cahaya bulan yang dingin menyinari bumi bagaikan air terjun vertikal. Di jalan kecil di Sekte Ciyun yang dilapisi batu biru, Zhao Ying memandang Tong Lin dengan ekspresi takjub, lalu bertanya, Lin kecil, tahukah kamu? Kamu sangat menakjubkan. Bagaimana kamu bisa memasuki alam pencerahan? Tong Lin mendengar ini dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, aku hanya beruntung. Kurasa dengan bakatmu, kau pasti akan berhasil mencapai pencerahan di masa depan. Aku, melihat mata Tong Lin yang penuh tekad, Zhao Ying menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu berkata, sejujurnya, ketika aku masih sangat muda, aku juga menyadari kebenarannya. Mendengar ini, Tong Lin menatap mata Zhao Ying yang tampak tidak berbicara, dan bertanya dengan heran, jika demikian, mengapa kamu masih iri pada mereka yang telah mencapai pencerahan? Bukankah kamu telah mengalaminya sendiri? Tidak, itu berbeda, kata Zhao Ying. Wajar saja kalau mereka berbeda. Bukankah setiap orang yang tercerahkan dapat memahami aturan Tao secara berbeda berdasarkan wawasannya sendiri? Tong Lin bertanya dengan ragu. Saya, melihat Zhao Ying ragu untuk berbicara, Tong Lin berbicara dengan lembut, jika kamu memiliki kesulitanmu sendiri, maka aku tidak akan bertanya kepadamu, tetapi dari perasaanku, selain dapat merasakan beberapa prinsip agung, tidak ada keuntungan lain. Yang lebih penting adalah bahwa prinsip agung yang dapat aku rasakan juga tercatat dalam banyak buku purba, jadi itu tidak mengherankan. Begitukah? Mendengar ini, Zhao Ying hanya tertawa canggung, tampak khawatir. Melihat pemandangan ini, Tong Lin hanya menarik napas dalam-dalam, tidak bertanya apa-apa lagi, lalu berjalan lurus ke depan. Melihat ini, Zhao Ying di samping juga mempercepat langkahnya dan mengikutinya dari dekat. Dalam perjalanan, Zhao Ying menatap Tong Lin yang tampak sedikit anggun di bawah sinar bulan, lalu mengembuskan napas. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Lin, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk disimpan di hatiku. Apakah kamu ingin mendengarnya? Mendengar ini, Tong Lin memandang Zhao Ying, yang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya, dan berkata, saya siap mendengarkan. Mendengar ini, mata Zhao Ying menjadi sedikit muram,
dan dia berkata dengan tenang, pencerahan pertamaku dimulai ketika aku berusia 10 tahun. Saya ingat tahun itu ketika saya baru berusia 10 tahun dan baru saja mulai berlatih kultivasi. Bakat saya luar biasa dan orang-orang di sekitar saya memanggil saya si peri kecil. Saat itu, saya sangat bersemangat dan tak kenal takut. Tetapi suatu malam, saya tiba-tiba mencapai kondisi kultivasi yang misterius. Dalam kondisi itu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa badan saya tidak terkendali, seolah-olah saya sedang didekati oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Di bawah kekuatan itu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saya telah berubah menjadi monster merah. Warna merah itu sangat menakutkan. Saya merasa seolah-olah berada di dunia merah. Di dunia itu, semua makhluk berwarna merah, dan semuanya memiliki tanduk aneh di kepala mereka, yang sangat menjijikkan. Dan aku seakan menjadi salah satu dari mereka dalam kondisi ini. Dalam kondisi itu, aku menjadi sangat kejam dan haus darah. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan. Pikiranku terkunci rapat di ruang merah itu. Baru pada suatu malam saya tersadar. Ketika saya tersadar, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya telah membunuh semua anggota keluarga saya. Ayah, ibu, dan saudara perempuan saya semuanya meninggal secara tragis di tangan saya sendiri. Saat itu, saya melihat tangan saya berlumuran darah orang tua dan saudara perempuan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain. Setelah itu, aku menguburkan kedua orang tuaku dan adikku, lalu kabur dari rumah. Aku mengembara di luar rumah selama beberapa tahun dan mengalami pasang surut kehidupan. Saat itu, aku terus memikirkan satu hal. Aku ingin tahu mengapa aku sampai mengalami kondisi itu. Apakah setiap orang yang telah mencapai pencerahan akan memasuki kondisi ini? Namun setelah saya berbagi cerita dengan orang lain dan bertanya-tanya, saya menemukan bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang telah mencapai pencerahan. Hal ini sangat misterius sehingga bahkan para penguasa surga dan bumi harus menunggu kesempatan yang tepat dan tidak dapat memasukinya sesuka hati. Jadi saya merasa hancur saat itu. Saya tidak tahu apakah setiap orang yang tercerahkan akan menjadi seperti saya, sampai saya melihat Anda. Saya melihat Anda menjadi sangat pendiam, tenggelam dalam keadaan misterius itu, dan tampaknya tidak ada yang mengganggu Anda. Selain itu, Jalan Dao telah memberkati Anda dengan keberuntungan, yang telah memberi saya perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini tak terlukiskan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa? Pada titik ini, Zhao Ying menghela napas dan melanjutkan, jadi sejak saat itu, aku tidak pernah memasuki kondisi pencerahan lagi. Aku bahkan mengembangkan beberapa penolakan terhadap pencerahan. Aku takut aku akan menjadi seperti itu lagi. Melihat Zhao Ying yang tampak sedikit kesepian, Tong Lin mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya, lalu berkata, masa lalu biarlah berlalu, orang-orang harus selalu melihat ke depan. Aku percaya orang tuamu tidak akan menyalahkanmu. Zhao Ying menghela napas dan mengembuskan napas keruh setelah mendengar ini, lalu mengangguk, jalan abadi bersifat halus, memutus ikatan duniawi dan terbebas dari kekhawatiran adalah simbol seorang kultivator. Ya, Tong Lin mengangguk, lalu menatap wajah dingin Zhao Ying dan berkata, Yingzi, apakah dunia yang kamu lihat semuanya berwarna merah? Dunia itu penuh dengan monster berwarna merah. Mereka saling membunuh dan memakan satu sama lain. Seluruh ruang angkasa dipenuhi dengan kekerasan yang tak ada habisnya, bukan? Mendengar ini, Zhao Ying menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, lalu menatap Tong Lin dengan tak percaya dan berkata, Linzi, apakah kamu juga pernah ke dunia itu? Tong Lin menatap ekspresi Zhao Yun yang luar biasa, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, dan aku menduga bahwa kau telah diserbu oleh suatu kekuatan misterius ketika kau tercerahkan, dan terseret ke dunia itu. Seret ke dunia itu, maksudmu? Mendengar ini, wajah Zhao Ying penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia bahkan membuka mulutnya lebar-lebar. Saya hanya curiga, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dunia yang kita berdua kunjungi itu benar-benar ada. Hanya saja dengan kemampuan kita saat ini, saya khawatir kita tidak dapat memasukinya. Pada titik ini, Zhao Ying jatuh ke dalam kecurigaan. Terlebih lagi, saya secara pribadi telah melihat seorang pendeta yang kuat menerobos celah-celah ruang dan waktu dengan pedang dan memasuki dunia itu. Zhao Ying tidak percaya saat dia selesai berbicara.
Dia tidak bisa membayangkan jika apa yang dikatakan Tong Lin benar, maka hal semacam ini akan terlalu mengerikan. Tetapi dia harus mempercayainya, karena dia juga pernah berada di dunia itu dan menyaksikan sendiri pertumpahan darah dan kekerasan di dunia itu. Ia tidak dapat membayangkan malapetaka apa yang akan terjadi di dunia ini apabila makhluk dari dunia itu masuk ke dunia ini. Jika malapetaka seperti itu benar-benar terjadi, semua ras di dunia mungkin harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bersama-sama melawan musuh. Dan jika kejadian itu benar-benar terjadi, saya khawatir dunia akan berada dalam bahaya nyata. Melihat ekspresi tulus Tong Lin, Zhao Ying merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian dia berkata dengan lemah, jika malapetaka semacam ini benar-benar datang, aku khawatir tingkat kultivasi kita saat ini tidak cukup untuk menghadapinya. Jadi kita harus berlatih dengan baik, dan saya merasa bahwa di masa depan mereka pasti akan menerobos celah waktu dan ruang dan datang ke dunia ini. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Panggilan. Setelah putaran kata-kata menyegarkan lainnya, Zhao Ying merasa tidak enak badan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kapan aku menjadi penyelamat? Mengapa tiba-tiba kau memberiku beban seberat ini? Tong Lin tertawa terbahak-bahak mendengar ini, lalu berkata pelan, jika sarangnya terbalik, bagaimana telurnya bisa tetap utuh? Setelah kembali ke guanya, Tong Lin duduk di formasi pengumpulan roh dan mulai mengatur pernafasannya dan berlatih dengan tekun. Meskipun saat ini dia hanya berada di puncak pelatihan Qi, dia dapat merasakan kekuatan spiritual di badannya telah melampaui puncak pembangunan fondasi dan terus melonjak. Menghadapi situasi ini, Tong Lin tentu tahu bahwa ini adalah pertanda pembangunan fondasi setengah langkah, dan yang harus dilakukan Tong Lin sekarang adalah menekan kekuatan spiritual ini, sehingga dapat terakumulasi dan meledak keluar, dan akhirnya menjadi pembangunan fondasi setengah langkah yang sebenarnya, sehingga melangkah ke pembangunan fondasi dalam satu langkah. Malam hari, saat cahaya bulan yang dingin menyinari bumi, di ruang spiritual Tong Lin, Erlangzi merasa bosan. Kemudian dia melihat Tong Lin yang sedang berlatih dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hei, nak, kamu sangat bersemangat. Apakah kamu tidak perlu istirahat? Kamu berlatih kapanpun kamu punya waktu." Mendengar ini, Tong Lin hanya tersenyum tipis dan tidak berniat untuk memperhatikannya. Namun, ini merupakan provokasi yang nyata bagi Erlangzi, dan dia menjadi sedikit marah. "Wah, masih banyak pertanyaan yang ingin aku ajukan padamu." "Oh." Tong Lin tiba-tiba menjadi tertarik saat mendengar ini. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Tanyakan saja." 3 pertanyaan total. Pertama, bagaimana kamu bisa memiliki seni purba agung? Kedua, badanmu memiliki banyak rahasia, terutama ruang spiritualmu yang sangat luas dan kuat. Apakah kau menemukan semacam kesempatan sebelum kau bertemu denganku? Ketiga, makhluk merah apakah yang kamu dan anak itu bicarakan malam ini? Mendengar ini, Tong Lin terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Baiklah. Kalau begitu, saya akan menjawab pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu. Taisanggu Jue, aku memperoleh teknik ini secara tidak sengaja. Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak hanya memperoleh teknik ini, tetapi juga memperoleh semua ingatan tentang taring abadi yang kamu sebutkan." Pernah. Mendengar ini, Erlangzi sedikit tidak percaya, dan kemudian dia berpikir bahwa dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Lalu dia bergumam, apakah benar-benar ada reinkarnasi saat ini? Baiklah, pertanyaan kedua, alasan mengapa ruang spiritualku begitu kuat, kurasa itu sudah terbuka saat itu, kalau tidak, mungkin badan jiwaku sangat kuat, kalau tidak, aku tidak tahu apa alasannya. Pernah. Saat kata-kata Tong Lin keluar dari mulutnya, Erlangzi meraung, dan dia sekali lagi menjadi sangat tidak percaya. Kemudian dia berkata, "Sial, berapa banyak keuntungan yang kau dapatkan dari orang itu? Seluruh ingatan seorang yang abadi adalah harta yang tak ternilai." "Haha." Tong Lin tersenyum tipis, lalu segera berkata, "Pertanyaan ketiga." Suara Tong Lin menjadi sangat serius, adapun makhluk-makhluk merah itu, yang kutahu hanyalah mereka berwarna merah di sekujur badan, dengan sepasang tanduk menjijikkan di kepala mereka, dan mereka hidup di tempat yang penuh kekerasan, darah, dan kekacauan. Dari apa yang kuamati, makhluk-makhluk itu memiliki vitalitas yang sangat kuat dan dapat saling menginfeksi. Mereka sama sekali tidak memiliki emosi. Pernah. Mendengar ini, Erlangzi akhirnya tidak bisa duduk diam lagi,
dan kemudian dia berkata dengan tidak percaya, apakah kamu berbicara tentang iblis luar? Iblis luar, apakah mereka disebut iblis luar? Ya, menurut deskripsi Anda, mereka adalah satu-satunya di alam semesta yang sesuai dengan deskripsi Anda. Lalu makhluk macam apa mereka? Tanya Tonglin. Mereka disebut makhluk-makhluk jahat dari surga. Vitalitas mereka sangat kuat. Jika mereka tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, mereka akan memperbaiki diri mereka sendiri tanpa batas. Selain itu, seluruh kelompok mereka jumlahnya sangat banyak. Bahkan iblis yang paling umum di antara mereka berada pada tahap jindan. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh para kultivator biasa, kata Erlangsi. Kalau begitu, kalau aku tidak salah, berarti mereka sudah pernah datang ke dunia ini sebelumnya. Renzi tertegun sejenak sebelum berkata, kau benar. Mereka memang datang ke dunia ini dan membawa bencana. Dan karena malapetaka inilah guruku, leluhur penghancur dunia, mengekspos kultivasinya dan binasa bersama mereka. Dan karena mereka, aku terkunci dalam formasi pengikat jiwa 5 naga dan tidak dapat melarikan diri selama 1000 tahun. Begitu ya, kalau bukan karena aku, mungkin kamu masih terjebak di sana, kata Tonglin. Matahari pagi perlahan terbit di Cakrawala. Banyak murid di sekte yang tenang itu terbang di antara angin, pedang di tangan mereka terus-menerus menyala, dan bertarung satu sama lain. Ledakan, melihat para murid yang sedang beradu kekuatan, mata Tonglin sedikit terbuka. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam setiap gerakan yang dilakukan para murid ini. Di atas panggung latihan batu raksasa, saat angin bertiup, sesosok badan kurus muncul di depan Tonglin. Tentu saja dia tahu bahwa sosok itu tidak lain adalah Zhao Ying. Melihat sosok itu, mata Tonglin berbinar sambil tersenyum, lalu dia berkata, kenapa? Apakah kau ingin bertanding denganku? Mendengar ini, Zhao Ying juga tercengang dan kemudian berkata, Xiao Linzi, apa yang kamu bicarakan? Membosankan bagi kita berdua untuk bertengkar. Setelah suaranya jatuh, Zhao Ying menoleh dan melihat ke samping dan berkata dengan lembut, apa? Seseorang telah mencarimu. Mencariku. Tonglin tertegun saat mendengarnya, lalu menoleh ke samping dan mengikuti tatapan Zhao Ying. Tak jauh dari situ, sesosok rupawan tengah terbang ke arahnya di angkasa, juga menunggangi angin sambil menggenggam pedang King Feng 2 jari. Wow, saat aliran udara tak kasat mata perlahan naik dari atas tanah, sosok cantik itu muncul di depannya. Apakah kamu Tonglin? Mendengar ini, Tonglin menatap sosok cantik itu dan bertanya, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, tetapi ku dengar kau telah mencapai tahap pelatihan Qi dan telah menjadi murid pribadi tetua Yun Che. Dan baru kemarin, kau memasuki kondisi pencerahan legendaris, jadi aku ingin datang dan melihat orang macam apa yang bisa melakukan ini. Kata Qianying. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang setelah selesai membacanya? Tanya Tonglin. Saya merasa tidak enak badan. Karena kamu tidak menganggapnya baik, apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah, mari kita bertarung. Jika kau bisa mengalahkanku. Bagaimana jika kamu menang? Mendengar hal itu, gadis itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, kau tidak bisa mengalahkanku. Mendengar suara rendah gadis itu, Tonglin terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana wanita ini berasal, dan dia ingin bertarung dengannya segera setelah mereka bertemu. Yang lebih penting, dia masih melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang arogan, mengira dia tidak bisa mengalahkannya. Mengapa kamu tidak berani? Tonglin menatap ekspresi gadis itu yang sangat serius, lalu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bercanda, tidak ada taruhan. Aku tidak ingin membuang waktu untuk kompetisi. Melihat ekspresi Tonglin yang riang, Zhao Ying tidak bisa diam lagi. Dia segera menghampiri Tonglin dan berbisik di telinganya, Xiao Lin, kurasa kau harus berhenti. Kau tidak tahu betapa kuatnya dia. Mendengar ini, Tonglin menoleh dan menatapnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi mereka telah datang ke pintumu, apakah kamu masih bisa menolak? Melihat ekspresi serius Tonglin, Zhao Ying segera diam. Karena kamu ingin bertaruh, bagaimana kamu ingin bertaruh? Taruhannya sederhana, jika saya kalah, saya bisa menjanjikan apa saja, dan begitu pula sebaliknya. Baiklah, aku janji. Kalau begitu, silakan saja. Begitu kata-kata itu terucap, sosok cantik itu langsung menjaga jarak darinya. Dan di sekeliling,
orang-orang menatap sosok cantik itu dengan mata yang panas. Dalam sekejap, mereka semua mengelilinginya. Kalau begitu, kalau kau mau melawanku, aku akan melawanmu sampai akhir. Tapi aku harus tahu namamu sebelum melawanmu. Nama, sosok cantik itu sedikit terkejut setelah mendengar ini, lalu berkata, Su Lingling. Panggung batu raksasa, dengan kemunculan Su Lingling, langsung menarik perhatian banyak murid laki-laki. Dan kemudian, ketika semua orang melihat bahwa dia tampaknya akan bersaing dengan Tong Lin, yang baru saja bergabung dengan sekte tetapi telah menyebabkan kehebohan di sekte tersebut. Tatapan yang sudah agak berapi-api, menjadi lebih panas pada saat ini. Mereka menatap sosok rupawan itu lekat-lekat, dengan rasa penuh harap yang membuncah dalam hati. Bagaimanapun, mereka sangat optimis dengan kekuatan penyihir kecil sekte Su Lingling. Karena itu, mereka juga ingin melihat seberapa kuat Tong Lin. Anda harus tahu bahwa Su Lingling menduduki peringkat pertama dalam peringkat bakat sekte tersebut. Bahkan, Anda dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh sekte. Tentu saja, hal ini hanya terjadi di kalangan generasi muda. Jika dibandingkan dengan generasi murid yang lebih tua, masih ada sedikit kesenjangan. Kesenjangan ini tentu saja bukan kesenjangan bakat, tetapi kesenjangan waktu. Jika semua orang memulai dari garis awal yang sama dengan Su Lingling dan berlatih bersama. Jadi, Su Lingling sungguh mampu memandang rendah begitu banyak orang jenius. Mengesampingkan hal-hal lainnya, fakta bahwa ia telah membangun fondasi Vena Surgawi di Pegunungan Kunlun dengan kekuatan setengah langkah dalam fase pembangunan fondasi adalah sesuatu yang dikagumi banyak kultivator sepanjang hidup mereka. Wow, di arena seni bela diri, Su Lingling mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, bagaimana dengan ini, aku tidak akan menggertakmu. Dalam permainan ini, aku akan menekan kekuatanku ke tahap awal pembangunan fondasi. Mendengar ini, Tong Lin menatap Su Lingling dan melihat sekelilingnya, lalu berkata dengan tenang, terserah kamu. Kapan? Saat suaranya jatuh, kekuatan spiritual biru muda diam-diam mengalir ke seluruh badan Su Lingling. Saat kekuatan spiritual ini mengalir, dia juga membuat gerakan undangan langsung. Apakah kamu telah menyinggung perasaanku? Melihat kekuatan spiritual yang meledak dari badan Su Lingling, tatapan acuh tak acuh Tong Lin mulai menjadi serius pada saat ini. Dan kemudian kekuatan spiritual dengan warna biru muda yang sama perlahan muncul di badannya. Energi spiritual meningkat, dan cahaya hijau samar langsung menyelimuti seluruh arena seni bela diri raksasa. Di arena seni bela diri ini, mata semua orang menjadi sedikit lebih cerah. Ledakan. Dalam sekejap, Tong Lin melangkah maju, bagaikan bintang. Saat telapak tangannya berputar, kekuatan spiritual yang awalnya berwarna biru muda berubah menjadi sedikit merah darah. Dan di balik warna merah darah ini, aura pembunuh yang mengerikan segera muncul. Merasakan serangan tanpa ampun itu, Su Lingling sedikit mengernyit, dan sedikit keterkejutan terpancar di matanya yang tenang, karena dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan tinju Tong Lin. Wah, saat pukulan itu mendarat, Su Lingling mengangkat tangan gioknya sedikit dan menetralkan serangan Feng Ling yang tampaknya ganas. Melihat serangannya berhasil diatasi, Tong Lin berbalik dan mencoba menyerangnya lagi. Tetapi saat tinju Tong Lin yang ganas hendak mengenainya, Su Lingling menghindari badannya secara diam-diam dengan berputar ke samping, bagaikan hantu yang sulit ditangkap. Jika hanya ini saja yang kau punya, aku sungguh kecewa. Begitu dia selesai berbicara, Su Lingling membalikkan tangan kanannya, dan sebuah pedang hijau tiba-tiba muncul di tangan gioknya. Saat pedang panjang itu terbentuk, suara denting pedang langsung bergema di langit dan bumi. Lihat, ini pedang Yulan milik kakak senior Su. Seseorang di antara kerumunan berseru, dan Tong Lin dengan santai melihat bahwa Su Lingling sedang memegang pedang Yulan, terbang langsung melawan angin, mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus, dan beberapa cahaya pedang terayun keluar hanya dalam sekejap. Cahaya pedang itu begitu dahsyat hingga Tong Lin hampir kehabisan napas, namun untunglah dia berkulit tebal dan Su Lingling tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, yang memberi Tong Lin kesempatan untuk mengatur napas. Seni purba yang hebat, bintang jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, Tong Lin melayangkan pukulan berat langsung ke badan Su Lingling. Badan Su Lingling bergetar, dan dia melangkah pelan di tanah dengan kaki gioknya. Meskipun dia telah memblokir sebagian besar serangan ganas Tong Lin dengan perlindungan kekuatan spiritualnya sendiri. Namun,
Rasa sakit akibat pukulan itu tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Merasakan rasa sakit yang semakin bertambah dalam badannya, Su Lingling sedikit mengernyit, lalu terbang ke udara dengan pedang di tangan. Di udara, badan halus Su Lingling bagaikan sinar matahari yang bersinar, dan energi spiritual hijau berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini. Cahaya keemasan itu begitu kuat sehingga tampaknya menembus seluruh langit. Bahkan pedang di tangannya tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi, terus-menerus mengeluarkan suara berdengung. Ya dewa, ini adalah seni bela diri unik milik kakak senior Su. Tebasan matahari terbenam, teriak seorang murid di antara kerumunan. Benar sekali, meskipun keterampilan unik ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang ini yang baru mencapai puncak pembangunan fondasi atau bahkan hanya setengah langkah lagi dari pembangunan fondasi. Haha, sepertinya anak ini benar-benar Yesus dan marah. Kalau tidak, aku belum pernah melihat kakak senior Su seperti ini. Semua orang di kerumunan itu mengangguk setuju, lalu mereka semua menatap sosok kurus itu. Rasa kasihan muncul di hati mereka. Melihat serangan dahsyat yang tampak bersinar di langit, tatapan mata Tong Lin tampak tajam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia memutuskan. Meskipun saat ini dia hanya berlatih sedikit teknik, satu-satunya hal yang bisa dia pamerkan adalah buku rahasia purba. Tentu saja, ini tidak berarti Tong Lin tidak dapat berlatih keterampilan lain, tetapi karena Tong Lin selalu percaya bahwa satu metode dapat menghancurkan semua metode. Jadi selama bertahun-tahun, saya telah mempraktikkan rahasia purba. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia jelas bukan lagi anak yang sama seperti dulu. Saat ini, kemampuannya dalam seni purba agung jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pernah, saat Tong Lin menutup matanya sedikit, cahaya biru tua muncul di badannya. Saat sinar cahaya ini muncul, seluruh badan Tong Lin menjadi sangat dalam, bagaikan lautan tanpa dasar yang tidak dapat diketahui kedalamannya. Arena seni bela diri yang paling besar tertutup debu, dan semua orang memperhatikan kedua orang yang sedang bertarung sekuat tenaga, dengan sedikit rasa gugup di hati mereka. King Feng Yao, tebasan matahari terbenam. Ledakan. Di langit, Su Lingling mengayunkan pedang King Lan di tangannya, dan seketika seluruh langit meledak dengan suara gemuruh. Cahaya pedang itu begitu terang sehingga sulit untuk membuka mata. Pada saat ini, mata Tong Lin yang sedikit tertutup perlahan terbuka, melihat serangan yang jatuh ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat di langit. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Seketika, ia pun meraung pelan, bentuk kedua dari seni purba agung, level pertama, sisi lain dari angkasa luar. Panggilan, cahaya pedang yang ganas itu jatuh, seketika itu juga mengangkat awan debu yang besar. Banyak orang melihat ke atas, seolah ingin melihat hasil akhirnya. Meskipun Su Lingling tidak berusaha semaksimal mungkin dari awal hingga akhir, sebagai penyihir kecil di sekte tersebut, dia telah berlatih di sekte tersebut sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, baik kekuatannya maupun pembelaannya sendiri sangat kuat. Akhirnya, saat debu perlahan menghilang, mata semua orang terbelalak, dan kemudian mereka melihat sosok kurus itu masih berdiri di sana tanpa terluka setelah serangan itu, tetapi pakaian di badan bagian atasnya telah robek berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap, beberapa di antaranya tidak dapat mempercayainya. Mengapa kamu ingin melanjutkan? Tong Lin menatap Su Lingling dan berbisik. Su Lingling memandang Tong Lin, yang seluruh badannya tampak tidak terpengaruh kecuali bagian atas jubah taunya yang hancur. Alisnya yang awalnya berkerut tiba-tiba mengendur, dan ada sedikit ekspresi terkejut di matanya yang cerah. Ketika keterkejutan itu melintas, ekspresinya segera berubah menjadi ekspresi yang garang. Aku tidak menyangka kau begitu cakap. Kalau begitu, anggap saja kau menang. Wah, kata-katanya jatuh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kerumunan. Mereka tidak menyangka bahwa saat ini, orang yang memenangkan kemenangan terakhir adalah Tong Lin. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di panggung seni bela diri yang besar, dan mata semua orang terpaku dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Kamu menang, jika kamu bersedia menerima kekalahan, aku bisa menjanjikan satu hal kepadamu. Su Lingling menatap wajah cantik Tong Lin dan berkata dengan nada bercanda, tapi kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara,
dia menunjukkan kepalan tangannya yang merah muda sebesar karung pasir dan berkata dengan garang kepada Tong Lin. Melihat ini, Tong Lin tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Saya tidak tertarik dengan hal semacam ini." "Baguslah. Kalau tidak, jika kau membuatku marah, aku akan membuatmu membayarnya." Su Lingling menatap Tong Lin dengan kejam lalu berkata, "Jangan bilang aku tidak menepati janjiku padanya. Kau sendiri yang menyerahkannya." Mendengar ini, Tong Lin tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu." "Bagus sekali." Setelah mengatakan itu, Su Lingling melangkah keluar dari tempat tersebut. Melihat sang pahlawan wanita telah pergi, orang-orang di sekitarnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan akhirnya bubar. Di arena seni bela diri, Zhao Ying menatap Tong Lin dan mendecakkan bibirnya, "Aku tidak pernah menyangka kamu bisa mengalahkan Su Lingling." Melihat ekspresi aneh Zhao Ying, Tong Lin terdiam dan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya padaku?" "Tentu saja aku percaya, tetapi perbedaan kekuatan di antara kalian sangat besar." "Dan siapa Su Lingling?" "Dia adalah salah satu orang paling berbakat di sekte kita. Jadi, kau tidak bisa menyalahkanku karena begitu terkejut. Lagi pula, jika aku menceritakan ini kepada orang lain, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya." Mendengar ini, Tong Lin memutar matanya ke arahnya tanpa daya. "Kapan?" "Di Sekte Awan Merah, Tetua Yun Ce mengirim pesan sejauh 1000 mil, Tong Lin, cepatlah ke Gunung Qingluan." Mendengar suara ini, Tong Lin tidak berani menunda lagi dan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya ke segala arah. Dalam sekejap, tekanan kekuatan spiritual memenuhi seluruh alun-alun. Dengan dukungan kekuatan spiritual ini, badan Tong Lin bergetar dan dia mampu menerbangkan angin secara langsung, menuju Gunung Qingluan dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kejadian yang tiba-tiba itu, Zhao Ying yang berdiri di sampingnya tampak sedikit bingung, lalu berteriak keras, "Mau kemana? Tunggu aku." Gunung Qingluan adalah gunung hijau dengan banyak puncak, bergelombang dan berbukit. Gunung ini tampak seperti burung phoenix hijau jika dilihat dari langit. Itulah sebabnya gunung ini dinamakan Gunung Qingluan. Di loteng purba namun elegan di puncak gunung, Tetua Yun Ce duduk bersila. Wajahnya yang dingin tampak halus tertiup angin, dengan sedikit aura abadi. Sesampainya di loteng, Tong Lin menatap Yun Ce dan membungkuk, lalu berkata cepat, "Murid Tong Lin, salam untuk Tetua Yun Ce." Mendengar ini, Tetua Yun Ce hanya membelai janggutnya dengan lembut, lalu terdengar suara samar dari mulutnya, "Tidak perlu bersikap sopan. Kamu baru saja bergabung dengan sekte beberapa hari ini, dan kamu tidak mengenal banyak orang atau hal-hal di sekte ini. Wajar saja jika kamu bersikap sedikit pendiam. Tetapi dari apa yang kulihat dari auramu, kau telah mencapai puncak pembangunan fondasi setengah langkah, dan hanya selangkah lagi dari pembangunan fondasi yang sebenarnya. Jadi aku memanggilmu ke sini kali ini untuk memberitahumu bahwa gerbang gunung memiliki misi. Misi ini sangat penting, dan ini juga menyangkut pembangunan fondasimu. Jadi aku akan mengirim beberapa murid untuk menemanimu dalam misi ini." Melihat ekspresi acuh tak acuh dari Tetua Yun Ce, Tong Lin bertanya, "Tetua, apa misinya?" "Rincian misi akan dirilis kepadamu pada waktunya. Turunlah dan persiapkan diri sekarang. Kita akan berangkat besok." Setelah mendengar ini, Tong Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya membungkuk dan kemudian berjalan keluar. Di dalam gua, token giok murid di tangan Tong Lin juga memancarkan cahaya hijau. Melihat lampu hijau, Tong Lin juga mengambil token giok. Saat token giok itu diambil, rincian misi pun muncul. Makhluk tak dikenal muncul di gua bawah tanah Gunung Tianming, dan energi Tianmai ditemukan. Tolong kirimkan pengikut untuk menyelidiki sesegera mungkin. Level misi, B, misi membangun fondasi. Melihat penjelasan rinci tentang misi tersebut, Tong Lin juga mengerutkan kening. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, semakin misterius gua bawah tanah, semakin banyak bahaya yang tidak diketahui yang sering menyertainya. Lagi pula, terlepas dari apapun, hanya kemunculan Ki Vena surgawi saja, tidak masuk akal untuk menggolongkan misi semacam ini pada level B. Akan tetapi, sekte tersebut juga mempunyai tim survei khusus, dan tugas mereka adalah mensurvei dan menetapkan jenis tugas kepada para pengikutnya. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan kesalahannya sangat kecil. Pada dasarnya mustahil bagi Tong Lin untuk memikirkannya. Namun,
Tonglin selalu punya firasat buruk. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi berdasarkan pengalamannya di masa lalu, Tonglin pasti akan melakukan semua persiapan yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, Tonglin, yang telah melakukan semua persiapan yang diperlukan, tiba di tempat berkumpul lebih awal. Setelah beberapa saat, beberapa sosok lagi terbang keluar, dan Tonglin menyadari bahwa di antara sosok-sosok ini, ada dua wajah yang dikenalnya. Salah satu dari mereka kurus dan awalnya dingin, tetapi wajahnya selalu menunjukkan temperamen yang tidak sesuai dengan dirinya. Tonglin tidak lagi terkejut dengan temperamen seperti ini, karena dia adalah Zhao Ying. Di sebelah Zhao Ying ada seorang gadis jangkung dengan wajah halus dan dua pasang mata cerah di wajah ovalnya yang sangat menarik perhatian. Benar saja, dia adalah Su Lingling yang bertanding dengan Tonglin kemarin. Melihat kedua orang ini, Tonglin merasa kewalahan entah kenapa. Ia sudah kewalahan bertemu dengan satu orang, kini ia bertemu dengan dua orang sekaligus. Dalam tim yang beranggotakan 3 orang ini, gadis itu berjalan di depan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Selain Zhao Ying, ada pria lain di tim itu yang auranya kuat, fitur wajah lurus dengan kontur yang jelas, dan rambut yang dipotong seperti pisau. Matanya yang seperti bintang perlahan menyapu sekeliling, dan akhirnya berhenti setelah melihat Tonglin. Alih-alih saling memandang, Tonglin bisa merasakan penindasan yang teramat kuat. Perasaan tertekan semacam ini bagaikan harimau yang menyerang serigala muda. Tonglin masih relatif asing dengan orang ini, tetapi dilihat dari aura kuat di badannya, dia pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Di depan teras Qingyan, angin bertiup lembut. Mereka bertiga berjalan mendekati Tonglin. Di antara mereka, Su Lingling mengangkat alisnya saat melihat Tonglin, menyilangkan lengannya dan berkata, "Kenapa kamu tidak mengenaliku setelah sehari tidak bertemu denganmu?" Melihat Su Lingling memanggilnya bibi sepanjang hari, Tonglin sedikit tidak terkesan kali ini. Dia kemudian mengabaikannya dan menatap Zhao Ying di sampingnya dan berkata, "Mengapa kamu juga di sini?" Melihat Tonglin mengabaikannya, Su Lingling juga sedikit marah. Dia mengerutkan kening dan berteriak pada Tonglin, "Hei, hei, hei, bagaimana sikapmu? Aku berbicara padamu, apakah kau mendengarku?" Mendengar ini, Tonglin hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikannya. Zhao Ying, yang berdiri di sampingnya, juga sangat bijaksana dan segera keluar untuk menenangkan suasana. Katanya, "Yah, kita semua adalah kenalan, bisnis lebih penting." Mendengar ini, Su Lingling mendengus dingin dan sedikit marah. Setelah itu, Tonglin menoleh ke samping, membungkuk dan berkata lembut, "Saya Tonglin, senang bertemu dengan Anda, kakak senior." Mendengar ini, lelaki itu pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Namaku Chen Tianhua, senang bertemu dengan saudara muda Tonglin. Aku sudah lama mendengar bahwa saudara muda Tonglin sangat berbakat, dan hari ini aku melihat bahwa dia memang luar biasa." "Kakak, kamu bercanda," kata Tonglin sambil tersenyum tipis. Setelah itu, semua orang bertukar kata-kata salam, memanggil perahu terbang, dan menaikinya. Gunung Tianming menjulang tinggi dan megah, dikelilingi oleh awan dan kabut, seolah-olah merupakan monumen besar antara langit dan bumi. Puncaknya yang curam dan tebing yang tajam memberi orang rasa keagungan yang tak berujung. Saat mendaki ke puncak gunung, Anda dapat melihat pemandangan pegunungan yang luas, yang seperti naga yang meliuk-liuk. Pegunungan tersebut ditutupi oleh hutan pinus yang lebat dan suara ombak bagaikan simfoni alam. Di atas perahu terbang yang megah, Tonglin merasakan angin bertiup ke arahnya dari langit. Tatapan matanya yang dalam juga terkunci, dan segera dia mengikuti perahu terbang itu ke langit di atas Gunung Tianming. Tonglin dan rekan-rekannya juga melompat turun dan menunggangi angin menuju pegunungan. Di tengah hutan yang luas, Zhao Ying memegang kompas di tangannya dan melantunkan, "Jalan agung itu tak berujung, yin dan yang bertemu dalam harmoni, dan mata surga terbuka." Ledakan. Saat suara Zhao Ying terdengar, kompas di tangannya mulai bergetar. Diagram Tai Chi Yin yang terakhir langsung memenuhi seluruh hutan. Yin dan yang meresap ke udara, dan seluruh hutan diselimuti energi spiritual yang kaya ini. Angin aneh bertiup, dan kompas di tangan Zhao Ying sepertinya terganggu oleh suatu medan magnet, dan menjadi bergetar. "Apa yang terjadi?" tanya seseorang di antara kerumunan yang tengah menyaksikan kompas yang berguncang. "Saya tidak tahu, tetapi medan magnet pegunungan ini sangat tidak biasa," kata Zhao Ying. Mendengar ini,
Chen Tianhua di antara kerumunan tampak serius, dan juga melihat kompas di tangan Zhao Ying dan berkata, kompas Void adalah instrumen Dao yang hebat, diukir dengan Dharma Dao. Terutama setelah dia membuka mata surga, wawasannya unik. Jika kita benar-benar ingin sampai ke dasarnya, saya khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di pegunungan ini yang tidak kita ketahui. Ekspresi Tong Lin menjadi agak serius saat dia mendengarkan kata-kata Chen Tianhua. Bagaimanapun, kelopak matanya telah berkedut hebat sebelumnya. Ia tidak percaya bahwa misi ini akan berjalan mulus. Indra keenamnya mengatakan bahwa misi ini akan sangat sulit. Kompas kehampaan bergerak sedikit, mata Zhao Ying sedikit terpejam, dan kemudian mata Tao di dahinya perlahan terbuka. Menurut persepsi Zhao Ying, ada sebuah gua tak jauh dari sana, dan energi urat nadi surgawi masih tertinggal di dalam gua itu. Ada sebuah gua di depan, dan di dalam gua itu terdapat energi urat nadi surgawi. Saya rasa ini adalah tempat yang kita cari, kata Zhao Ying. Mendengar ini, semua orang mengangguk, lalu berbalik dan menuju ke dalam gua di bawah pimpinan Zhao Ying. Di tengah hutan lebat, pintu masuk gua ditutupi oleh tumbuhan lebat, menjulang tinggi, memberi kesan misterius dan tersembunyi bagi yang melihatnya. Saat Anda melangkah ke dalam gua, tanah di bawah kaki Anda kasar, tertutup kerikil dan lumpur, dan Anda harus berhati-hati di setiap langkah. Udara di dalam gua itu dipenuhi bau busuk, seolah-olah itu adalah habitat kemah Teihan. Dinding batu ditutupi lumut, yang basah dan lengket saat disentuh. Bentuk stalaktit menjadi semakin aneh, beberapa menyerupai sosok manusia yang bengkok, dan beberapa menyerupai wajah hantu yang mengerikan, yang membuat orang bergidik. Dalam kegelapan, Anda akan mendengar suara-suara aneh dari waktu ke waktu, yang mungkin merupakan gesekan antara dinding-dinding batu atau gema samar dari jauh. Suara-suara ini saling terkait untuk membentuk simfoni yang aneh. Angin bertiup melalui gua, terkadang kencang dan terkadang lemah, seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Angin dingin menjerat badan Anda seperti hantu. Semakin dalam Anda masuk ke dalam gua, semakin rendah suhunya. Udara dingin menembus pakaian Anda dan membuat Anda menggigil. Cahaya misterius itu semakin kuat dan kuat, seolah-olah membawa Anda ke jurang yang tidak diketahui. Di bawah cahaya itu, beberapa simbol dan pola aneh samar-samar muncul di dinding batu, yang membuat kulit kepalanya geli. Meskipun hal-hal ini sudah ada, jelaslah bahwa kaum muda ini tidak mampu memahaminya. Saya pikir bahkan para pendeta yang kuat itu mungkin tidak akan mampu memahami misteri di balik benda-benda ini ketika mereka melihatnya. Di dalam gua, Tong Lin dan kelompoknya tiba di sebuah kolam air yang tenang dan menyeramkan. Kolam itu sangat tenang, bagaikan cermin besar, memantulkan pemandangan di sekitarnya. Tidak ada riak sedikit pun, seolah-olah waktu telah berhenti di sini. Air di danau itu berwarna biru tua, begitu murni, namun memiliki sedikit misteri. Kolam itu dikelilingi hutan lebat, dan bayangan pepohonan memantul di air, membentuk area gelap. Kadang-kadang, sehelai daun jatuh, menyebabkan riak kecil di air, tetapi air segera kembali tenang. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang mematikan. Ketenangan kolam membuat orang merasa tertekan, seolah-olah kolam itu menyembunyikan rahasia besar. Berdiri di tepi kolam, Anda secara tidak sadar akan tertarik dan ingin mengintip kebenaran di balik ketenangan ini. Saat Anda menatap ke dalam air, Anda akan memiliki ilusi bahwa ada sesuatu yang mengawasi Anda dari bawah air. Kedalaman kolam itu gelap gulita dan Anda tidak dapat melihat dasarnya sekilas, seolah-olah itu adalah jurang tanpa dasar. Anda dapat merasakan kekuatan tak terlihat dan menghadapi perasaan aneh ini. Tong Lin dan teman-temannya juga menjadi agak berhati-hati, tetapi saat mereka melihat ke atas, mereka melihat energi spiritual yang sangat murni berputar di atas kolam. Apakah ini energi dari Vena surgawi? Melihat energi spiritual ini, Chen Tianhua juga agak terkejut, tetapi kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tak berdaya, energi dari Vena surgawi mungkin merupakan hal ajaib untuk membangun fondasi, tetapi bagi para murid yang telah membangun fondasi mereka, itu tidak terlalu berarti. Pada titik ini, Chen Tianhua menatap Tong Lin di samping, lalu berkata, saya pernah mendengar instruksi tetua sebelumnya. Barang ini sangat penting bagi Anda. Dalam hal ini, kami akan melindungi Anda di sini, dan Anda menyerap ki Vena surgawi ini. Setelah kamu menyerap energi dari Heavenly Vein, misi kita sebagian besar akan selesai. Saat itu, bahkan jika terjadi kecelakaan, kita akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri.
Setelah mendengarkan perkataan Chen Tianhua, Tong Lin tidak ragu lagi. Ia langsung membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak." Merasakan energi naga di atas gua, Tong Lin duduk bersila, lalu memejamkan matanya sedikit, napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan badannya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia telah menyatu dengan bumi. Ia perlahan mengangkat tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, seolah menyambut kekuatan spiritual alam semesta. Saat ia bernapas, udara di sekitarnya tampak menjadi lebih aktif, dan kekuatan spiritual mengalir ke tangannya seperti tetesan air. Bahkan kulitnya perlahan mulai bersinar samar, berkedip-kedip seperti kunang-kunang. Cahaya itu semakin terang dan terang, akhirnya menyelimuti dirinya dalam bola cahaya yang menyilaukan. Di tengah bola cahaya, ekspresi Tong Lin terfokus dan serius. Badannya sedikit gemetar, seolah-olah dia mencoba menahan dampak kekuatan spiritual. Keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual terus mengalir ke dalam badannya. Napasnya menjadi semakin stabil, dan badannya secara bertahap beradaptasi dengan nutrisi kekuatan spiritual. Ketika kekuatan spiritual terakhir diserap, Tong Lin perlahan membuka matanya. Ada cahaya terang yang bersinar di matanya, seolah-olah mengandung kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, bunga-bunga bermekaran di badannya, meledak menjadi bintang-bintang di seluruh langit. Bintang-bintang bermekaran, dan Tong Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa mengalir dalam badannya. Merasakan kekuatan spiritual yang agung ini, Tong Lin berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini tahap pembangunan fondasi? Sungguh luar biasa. Semua orang di sekitarnya memandang Tong Lin yang telah membangun fondasinya, dan Zhao Ying yang berdiri di sampingnya, menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. "Aku tidak menyangka kau menyerap energi spiritual secepat itu." Su Lingling menatap Tong Lin dengan tidak percaya. Tong Lin sedikit tertegun saat mendengar ini, lalu dia mengulurkan telapak tangannya yang putih dan mengepalkannya sambil berkata, "Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Cek, ini hanya gedung Yayasan Vena Surgawi. Semua orang sama saja. Kenapa kamu begitu sombong?" Su Lingling menatap Tong Lin dan melotot tajam. Melihat ekspresi garang di wajah gadis itu, Tong Lin mengabaikannya dan tidak berniat membuang-buang waktu bersamanya. Dia hanya menatapnya dan berkata kepada semua orang, "Ayo kita pergi dan melihat rahasia apa yang ada di gua ini." Mendengar ini, semua orang bergerak, kekuatan spiritual samar terus mengalir keluar dari badan mereka, dan kemudian mereka berjalan menuju kedalaman gua. Di bawah naungan kekuatan spiritual, persepsi spiritual Tong Lin menjadi lebih tajam. Di depan gua, Tong Lin hanya merasakan kegelapan, dan dalam kegelapan ini, sepertinya ada sepasang mata yang menatap mereka. Perasaan ini sangat buruk. Ia merasa ngeri dan seperti ada duri yang menusuk punggungnya. Namun, ini hanya perasaannya. Dia tidak yakin apakah benar-benar ada mata yang mengawasi mereka. Mungkin karena kekuatannya sendiri terlalu rendah, dan di bawah pengawasan para pendeta yang kuat, dia hanya bisa membuat penilaian berdasarkan perasaannya sendiri. Semuanya, hati-hati, ada yang aneh dengan gua ini. Saat semua orang masuk lebih dalam, di air sumur purba yang tenang, seekor makhluk merah dengan tanduk menjijikkan tiba-tiba muncul dari air. Tanpa ada yang memperhatikan, mata iblisnya melirik ke arah tempat sekelompok orang itu berjalan. Setelah melihat mereka, badan merah itu dikubur lagi di kolam. Kolam itu beriak, tetapi setelah sosok merah itu menghilang, keadaan menjadi tenang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika ia mencapai dasar gua, Tong Lin tidak melihat sesuatu yang aneh pada dinding batu yang ditutupi lumut kecuali beberapa pola yang tidak diketahui. Namun, hanya dengan melihat pola-pola yang tidak diketahui ini, bulu kuduk Tong Lin berdiri tegak. Entah bagaimana, dia sepertinya pernah melihat pola-pola ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak tahu di mana. Dengan perasaan ini, Tong Lin mengeluarkan batu roh dari tangannya. Batu roh ini tampak agak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya transparan sementara, tetapi yang lebih penting, bentuknya jauh lebih besar daripada batu roh biasa. Tentu saja, batu roh ini bukan batu roh biasa, tetapi kristal roh yang dimurnikan dari banyak batu roh. Sebagai kristal spiritual, fungsi utamanya bukanlah untuk para pembudidaya berlatih, tetapi untuk mencatat beberapa hal. Mirip seperti kamera masa kini yang dapat merekam gambar dan menyimpannya secara permanen. Mengambil kristal roh,
Tong Lin menghadapi pola di sekelilingnya dan mencatatnya. Setelah pola itu terekam, Chen Tianhua mengernyit sebentar, melihat pola merah itu, lalu berkata dengan ringan, pola ini sangat aneh, sepertinya digunakan untuk memanggil makhluk tertentu, dan semuanya berwarna merah, jelas itu bukan formasi yang bisa dibentuk oleh seorang kultivator biasa. Mendengar ini, Zhao Ying berkata dengan tenang, benar sekali. Menurut pemahamanku tentang formasi berwarna merah darah biasanya digunakan untuk pengorbanan atau pemanggilan makhluk tertentu. Formasi seperti ini biasanya tersimpan dalam buku-buku purba dan jarang digunakan saat ini. Namun, formasi ini muncul di sini, yang membuat kita harus lebih waspada. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat dikalahkan olehku. Su Lingling mengepalkan tinjunya lagi dan berkata dengan kejam. Tong Lin menatap Su Lingling tanpa berkata apa-apa, tetapi setelah menempatkan dirinya pada posisi Su Lingling, Tong Lin tampaknya mengerti. Lagi pula, dia telah tinggal di sekte itu sejak dia masih kecil, dan bagaikan bintang yang dikelilingi bintang-bintang. Wajar baginya untuk tidak mengetahui bahaya dunia luar dan kejahatan masyarakat. Kemudian, saat mereka tengah berbicara, Tong Lin menerima transmisi suara dari tetua Yun Ce yang jaraknya 1000 mil. Kembalilah dengan cepat untuk mengurusi masalah penting sekte. Ledakan. Saat sebuah suara terkirim, Tong Lin buru-buru meraih beberapa orang di sekitarnya dan berjalan keluar dari gua. Setelah berjalan keluar dari gua gelap, Tong Lin menaiki perahu terbang dan kembali ke sekte sebagai raja. Di atas kapal terbang, semua orang bingung mengapa Tong Lin begitu cemas. Panggilan. Pada saat ini, sejumlah besar kapal telah berkumpul di atas sekte Ciyun. Kapal-kapal ini besar, seperti beberapa kapal perang. Melihat armada besar ini, mata Su Lingling sedikit menyipit. Ini adalah armada sekte Yunhai. Sekte Yunhai. Tong Lin tercengang saat mendengar ini, lalu bertanya, apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini? Mendengar ini, Chen Tianhua di sampingnya tampak sangat muram, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, tentu saja kutu kupret ini datang ke sini untuk menantang sekte awan merah. Tantangan. Tong Lin sedikit bingung ketika mendengar kata ini diucapkan. Zhao Ying, yang berdiri di dekatnya, mendengar ini dan menjelaskan kepada Tong Lin, sekte Yunhai juga merupakan sekte terkenal di benua Tianxuan, tetapi jika dibandingkan dengan sekte Ciyun, sekte ini tertinggal dalam hal ketenaran dan peringkat. Namun, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Karena sekte Ciyun secara bertahap menurun dalam beberapa tahun terakhir, sekte Yunhai telah mengambil kesempatan untuk bangkit. Sekarang kekuatan mereka tidak lagi sebanding dengan sekte Ciyun kita. Jadi, sesekali, mereka mengirim alamat ke sini untuk berdiskusi, dan mengundang sekte dari semua pihak untuk datang dan menyaksikan acara tersebut. Tujuan mereka adalah untuk menggantikan sekte awan merah kita. Pada titik ini, Tong Lin juga mengerti, dan ekspresi marahnya menjadi sedikit jelek. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam senang. Lagi pula, dia baru saja mulai membangun fondasinya, dan dia sangat senang memiliki karung pasir manusia untuk berlatih. Kita turun dulu, kutu kupret itu pasti akan datang dan membuat masalah. Panggilan. Saat kapal terbang itu mendarat di sebuah alun-alun terpencil, Tong Lin dan teman-temannya perlahan berjalan keluar. Saat dia melangkah keluar, seorang murid terbang dengan pedang dan berkata, saudaraku, silakan datang ke arena seni bela diri sesegera mungkin. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar beberapa suara mendesing, dan beberapa sosok terbang langsung ke arena bela diri bagaikan meteor. Di lapangan latihan yang luas, semua murid berada dalam siaga tinggi, mata mereka tertuju pada armada besar di langit. Di armada, beberapa lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka memiliki aura yang kuat dan mata mereka yang dalam seakan menceritakan perubahan zaman purba. Dan tekanan rohani yang menjulang pada badan mereka membuat banyak pengikut merasakan perasaan yang berat. Haha, tetua Yun Ce, lama tak berjumpa. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di langit, dia membelai jenggotnya dengan nafas yang kuat. Zonglin, jangan khawatir tentang apakah aku baik-baik saja atau tidak. Kamu seharusnya lebih peduli pada murid-muridmu sendiri. Sambil berbicara, tetua Yun Ce mengangkat tangannya dan melemparkan seseorang langsung ke langit. Yun Ce, kamu masih saja memiliki sifat pemarah. Setelah bertahun-tahun,
kamu masih tidak tahu bagaimana cara mengembangkan dirimu sendiri. Apakah kamu akan berdebat dengan junior yang tidak tahu apa-apa? Begitu suara Hong jatuh, lelaki itu menggerakkan tangannya sedikit, perlahan-lahan mengangkat orang itu ke langit, lalu memasukkannya ke dalam armadanya. Tentu saja aku tidak akan berdebat dengan generasi muda, tetapi beberapa guguk liar sombong, jadi aku masih harus memberi mereka pelajaran. Tetua Yun Che berkata dengan suara rendah. Oh, Yun Che, apakah kau benar-benar mengira aku dari Sekte Yun Hai? Sekte Awan Merah tidak takut padamu. Di langit, seorang tetua berjubah coklat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan suaranya, yang terbungkus dalam kekuatan spiritual, perlahan menyebar ke seluruh sekte. Limu, kamu tidak punya hak berbicara di sini. Di arena seni bela diri Siuxian, suasananya sangat tegang. Semua orang berdiri di kedua sisi, seolah-olah menghadapi musuh besar, membentuk konfrontasi, seolah-olah dua kekuatan ganas saling bertabrakan dengan sengit. Di satu sisi ada para biksu dari Sekte Awan Merah. Mereka tinggi dan tegap, dengan temperamen yang elegan dan mata mereka bersinar dengan keyakinan dan tekad. Senjata ajaib di tangan mereka bersinar terang, berkilauan seperti bintang, dan tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Di sisi lain langit, pasukan dan kuda Sekte Yun Hai memiliki aura yang halus dan kuat, seperti hantu dalam kegelapan, memperlihatkan sedikit misteri dan bahaya. Sosok mereka menjulang tinggi, seolah-olah mereka telah menyatu dengan kegelapan, membuatnya sulit untuk dipahami. Di atas kapal perang Sekte Yun Hai, seorang pemuda berjubah merah berdiri sendirian, matanya setajam elang, dingin dan tegas. Ia memegang pedang panjang, bilahnya memancarkan cahaya dingin, seolah-olah mengumumkan kekuatannya kepada lawannya. Ledakan. Di arena bela diri, kedua belah pihak yang berkonfrontasi saling bertukar pandang, percikan api beterbangan, dan seolah-olah terdengar suara berderak arus listrik. Tatapan mata mereka muram, dan pedang mereka terhunus, seolah-olah pihak berikutnya akan bertarung. Di dalam badan mereka, energi spiritual melonjak, bagaikan gelombang badai, terus-menerus menghantam udara di sekitarnya, membentuk aliran udara yang kuat. Pria misterius itu memancarkan aura aneh, bagaikan hantu jahat dari dunia bawah, yang membuat orang-orang bergidik. Seluruh arena dipenuhi dengan suasana tegang, seperti tong mesiu yang siap meledak. Angin bersiul di telingaku, seolah bersorak untuk pertempuran sengit yang akan datang. Semua orang menahan napas, menunggu momen krusial yang akan menentukan hasilnya. Di udara, Limu, sesepuh Sekte Yun Hai, merasakan suasana tegang di sekitarnya dan wajahnya tampak sangat muram. Karena barusan, Yun Che sama sekali tidak memberinya muka dan langsung menghadapinya, menyebabkan dia menjadi agak malu sekarang. Yun Che, kamu masih seperti ini setelah bertahun-tahun, tetapi kamu pikir kamu masih muda. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan sekarang. Tanggung jawab. Mendengar ini, Yun Che berkata dengan marah, beraninya kau berbicara tentang tanggung jawab padaku. Ketika kau meninggalkan Sekte Scarlet Cloud, aku tidak pernah menyebutkan kata tanggung jawab. Menabrak. Saat suara berat Yun Che terdengar, semua murid dari Sekte Awan Merah dan Sekte Laut Awan agak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pendahulu tetua Limu sebenarnya adalah seorang tetua dari Sekte Awan Merah. Oh, Yun Che, jangan memaksakan argumenmu. Setiap orang punya aspirasi masing-masing. Lagi pula, orang dengan cita-cita berbeda tidak bisa bekerja sama, kata Limu dengan kejam kepada Yun Che di udara. Haha, sungguh pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang dengan cita-cita yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Setelah sekian lama, kamu adalah seorang penjahat yang dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk masa depannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Limu yang berada di udara tidak dapat menahannya lagi. Dia mengayunkan badannya, dan kekuatan spiritual yang tak terlihat dan dahsyat langsung menyebar ke seluruh langit. Energi spiritual meluap, bahkan udara di sekitarnya pun bergemuruh pada saat ini. Merasakan energi spiritual yang tak terkendali di langit, tetua Yun Che juga menghindar dan segera terbang sambil berkata, Limu, kamu bukan dari Sekte Awan Merahku, beraninya kamu bertindak liar di Sekte Awan Merahku. Mendengar ini, Limu dengan marah berkata, Yun Che, kamu bertindak terlalu jauh, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wus wus wus. Di langit, tatapan mata kedua lelaki itu bertemu satu sama lain bagaikan mata elang, dan kekuatan spiritual yang dahsyat di sekeliling mereka bagaikan lautan, menyapu seluruh langit dalam sekejap.
Melihat kejadian ini, semua murid terkesiap. Mereka menatap kedua sosok di langit, agak bingung. Bagaimanapun, ini adalah sosok yang sudah tua. Jika mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan di sini, mereka tidak berani membayangkan konsekuensi serius apa yang akan ditimbulkan. Sekalipun hasilnya terburuk, kemungkinan besar itu akan menjadi perang antara kedua faksi. Jika kedua sekte ini berperang, maka hanya kamu atau aku yang akan mati, dan saat itu tidak akan ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Tiba-tiba, dengan momentum yang tiba-tiba di langit, seperti teriakan elang, ia melintasi langit dan bergema di seluruh dunia. Cukup, generasi muda sekte sedang bertarung satu sama lain. Apa yang kalian berdua, para tetua, lakukan di sana? Panggilan. Begitu suara itu terucap, Limu dan Yunce menggerakkan badan mereka sedikit, melempar dan berayun, kemudian energi spiritual di langit berubah menjadi bintik-bintik emas pada saat ini, dan dalam sekejap surut dengan kecepatan tinggi seperti air pasang. Karena pemimpin sekte Song sudah berbicara, aku, Limu, akan memberimu wajah ini. Kata Limu. Oh, bagaimana mungkin seorang penjahat sepertimu punya muka, kata Yunce. Kau, badan Limu bergetar hebat di udara, lalu matanya membelalak lebar karena marah dan ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba dihentikan oleh lelaki tua lain di sampingnya. Limu, silakan pergi dulu. Tindakanmu yang tak ada habisnya dapat merusak keharmonisan antara kedua sekte kita. Mendengar ini, Limu tampak sangat tidak rela, dan pergi dengan jubahnya yang dibuang tanpa daya. Melihat Limu pergi, Yunce mendengus dingin dan berkata, saya khawatir Master Sekte Wang dari Sekte Yunhai datang ke sini hari ini untuk bertanding dengan murid-murid sekte. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang lain? Ayo kita mainkan yang lain. Kamu mau main yang mana? Kata Wang Kui. Sekte Anda dan saya memiliki puluhan ribu pengikut, dan setiap kali kami berkompetisi, kami hanya mengirimkan 10 pengikut terbaik. Ini sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sekte kami. Bagaimana kalau kali ini kita bertarung secara besar-besaran di antara para murid sekte, kata Yunce dengan tatapan dingin. Oh, Wang Kui tercengang saat mendengar ini, lalu berkata, maksudmu, selama perang sekte, kita, generasi tua, tidak mengambil tindakan dan membiarkan generasi muda bertarung dengan gegabah. Itulah yang kumaksud, kata Yunce sambil menutupi tangannya. Di udara, Wang Kui sedikit tertegun saat mendengar ini. Kemudian suara samar yang terbungkus dalam kecerdasan, menyebar ke seluruh sekte Ciyun. Bagaimana menurutmu, pemimpin sekte Song Qiu? Biarkan generasi muda bertarung sesuka hati mereka, tetapi pastikan keselamatan mereka semua. Bagaimanapun, ini hanya pertandingan tanding, tidak perlu pertarungan hidup dan mati. Kalau begitu, kita akan membuka suatu tempat dan memindahkan semua murid ke sana. Ledakan, Wang Kui berdiri dengan gagahnya, dan dengan lambaian tangannya, celah ruang waktu tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Dan di celah waktu dan ruang ini, ada medan perang purba. Hanya saja medan perang purba ini bersifat virtual dan tidak benar-benar ada. Hal ini mirip dengan ekologi simulasi Tong Lin sebelumnya. Namun, ini agak berbeda dari ekologi yang disimulasikan. Bagaimanapun, ini adalah ruang kecil yang dibuka oleh orang kuat. Walaupun pemandangan di ruang angkasa ini tidak nyata, namun pemandangan tersebut benar-benar nyata seperti benda nyata dan akan bertahan selamanya. Wang Kui menatap celah ruang waktu dengan tatapan tajam. Kemudian suara samar keluar dari mulutnya, semua murid sekte Yunhai, dengarkan baik-baik. Pukul 15.30, masuklah ke celah ruang waktu. Murid akan mengikuti perintah gurunya. Meningkatkan. Saat seberkas cahaya mekar di langit, Yunce juga berkata dengan bangga, semua murid sekte awan merah, dengarkan perintahku dan masuki celah ruang waktu. Ya, Tuan. Di gerbang gunung yang hijau dan berangin, semua murid sekte awan merah berteriak keras. Pada pukul 3/4 lewat tengah hari, matahari sudah tinggi di langit. Ketika sejumlah besar pengikut sekte Yunhai memasuki celah ruang waktu. Dalam sekejap, seluruh retakan itu bergetar hebat. Lagi pula, karena jumlah pengikutnya terlalu banyak, pintu masuk ke seluruh celah ruang waktu terhalang untuk sementara waktu dan tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Meningkatkan, meningkatkan, meningkatkan. Beberapa cahaya terang bermekaran di udara, dan ketika Wang Kui dengan santai menebas dengan jari gioknya, beberapa retakan dalam waktu dan ruang tiba-tiba muncul.
Murid-murid gadis itu dengan tenang memasuki celah ruang waktu tersebut. Saat semua pengikut Sekte Yunhai masuk, orang-orang Sekte Qiyun mengikuti dari belakang. Ruang tersendiri terbentuk dalam celah waktu dan ruang, dan di ruang ini, bulan darah berada di langit. Suasana aneh merasuki medan perang purba yang terlupakan. Ketika Anda melangkah ke tanah ini, rasanya seolah-olah waktu telah membeku, dan udara dipenuhi dengan bau pembusukan dan kematian. Medan perang sunyi senyap, tanpa hembusan angin, hanya debu dan reruntuhan yang tak berujung. Mahiat-mahiat menumpuk seperti gunung, mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Mahiat-mahiat ini telah lama kehilangan penampilan aslinya setelah bertahun-tahun terkikis, hanya menyisakan kerangka pucat dan rongga mata kosong, seolah menceritakan tragedi yang pernah terjadi. Di tengah ruangan ini berdiri sebuah altar besar. Altar itu dipenuhi noda darah dan rune purba, yang memancarkan kekuatan jahat. Altar itu dikelilingi oleh lingkaran pilar batu suram, yang diukir dengan pola dan simbol aneh, membuat orang-orang menggigil. Bulan darah terlihat di langit, dan langit ditutupi awan gelap, dengan cahaya merah aneh yang samar-samar terlihat. Tampaknya ada semacam keberadaan jahat yang tersembunyi di awan gelap, menunggu waktu yang tepat untuk turun ke dunia lagi. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar langit malam, menerangi semua yang ada di medan perang, membuat hal-hal aneh yang awalnya tersembunyi dalam kegelapan tampak lebih jelas di depan mata kita. Tong Lin menatap medan perang purba ini dan tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Segala sesuatu di sini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya, seolah-olah banyak jiwa yang dizalimi sedang menunggu dalam kegelapan, siap menerkammu kapan saja. Di medan perang yang aneh ini, waktu dan ruang tampaknya telah kehilangan maknanya, dan kau tampaknya berada dalam mimpi buruk abadi, tidak dapat melarikan diri. Dan ruang semacam ini, menurut kesan Tong Lin, menandakan segala macam hal yang tidak menyenangkan. Tong Lin tampaknya pernah mengalaminya di suatu tempat sebelumnya. Namun sekarang, saat semua orang masuk, Tong Lin tidak banyak bicara. Hanya saja di tempat ini, jantungnya seakan tak terkendali dan mulai berdetak kencang. Medan perang purba dipenuhi dengan udara, dan kelopak mata semua orang berkedut saat ini. Di lautan awan, Sekte Qiyun dan kelompok mereka saling berhadapan. Mata semua orang tertuju pada pedang mereka dan mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Selanjutnya, huru-hara murid yang terbesar dalam sejarah akan terjadi di sini. Skala pertarungan antar murid ini begitu besar hingga bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Saudara-saudara, senior itu dari Sekte Awan Merah. Demi kehormatan Sekte, kita akan bertarung sampai mati. Di Sekte Yunhai, seorang pria berjubah tau merah berkata dengan tatapan tajam. Song Wen, kau begitu rakus hingga kau tidak takut mati kelaparan. Bagaimana Sekte Yunhai-mu bisa memenuhi syarat untuk melawan Sekte Qiyunku? Di Sekte Qiyun, seorang murid veteran mengenakan jubah tau putih menyilangkan lengannya dan berkata, daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Kalau begitu, ayo bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat kedua belah pihak hampir bertarung, celah ruang waktu yang tidak jauh dari sana tiba-tiba terbelah lagi. Di luar celah ruang waktu, semua tetua Sekte Yunhai dan Sekte Qiyun berdiri dengan bangga. Mereka mengamati setiap gerakan di ruang itu, takut kalau sesuatu yang tidak biasa mungkin terjadi. Kemudian pada saat berikutnya, retakan ruang waktu berwarna merah darah yang aneh tiba-tiba muncul. Wang Kui yang berada di udara adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres, lalu berteriak, oh tidak, ruang yang kubuka telah terkoyak, dan sekelompok makhluk jahat telah masuk. Tidak dikenal. Mendengar ini, Yun Ce di langit juga tercengang, lalu berkata dengan ekspresi tidak percaya, kamu tidak berbicara tentang iblis luar angkasa, kan? Bukankah hal semacam ini hanya ada di luar angkasa? Bagaimana bisa ia berlari di sini? Masih belum bisa dipastikan, tapi karena dia bisa merobek celah ruang dan waktu, lawannya pastilah monster tua di tahap Nas Chen Sol, kata Wang Kui. Lalu apa yang kau tunggu? Aku harus masuk dan menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu. Begitu suara itu terucap, banyak tetua di langit berkelebat dan memasuki celah ruang waktu dalam sekejap. Saya berada di celah ruang waktu itu, dan semua murid menyaksikan celah ruang waktu itu tiba-tiba pecah lagi. Mereka semua tampak bingung dan kehilangan arah. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi yang begitu tiba-tiba. Dengan kekuatan mereka,
mustahil bagi mereka untuk membuka ruang sesuka hati seperti seorang pendeta yang kuat. Retakan berwarna merah darah itu membentang tanpa suara di kegelapan, seperti bekas luka yang mengerikan, memancarkan aura aneh. Tepinya berkilau dengan cahaya merah aneh, seolah memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Berdiri di depan retakan itu, semua orang bisa merasakan aliran udara dingin mengalir keluar, bercampur dengan bau darah yang kuat, yang membuat orang-orang mual. Napas itu seperti ratapan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dizalimi, atau bisikan setan di jurang. Beberapa murid pemberani di kerumunan mencoba mendekat, ingin mengintip rahasia yang tersembunyi di dalam celah itu. Namun, saat Anda menatap ke dalam jurang yang gelap, rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Anda, menyebabkan Anda mundur tanpa sadar. Tampaknya ada kekuatan misterius yang mengalir deras di celah itu, yang mendorong Anda maju, tetapi juga membuat Anda merasa sangat takut. Anda tampaknya dapat melihat beberapa gambar kabur berkedip di celah itu. Gambar-gambar itu penuh dengan rasa sakit dan putus asa, yang membuat jantung Anda berdetak lebih cepat. Di sekitar retakan berwarna merah darah itu, semuanya menjadi sunyi luar biasa, hanya cahaya merah samar dan suasana mencekam yang memecah kesunyian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, hanya keanehan dan misteri yang tak berujung. Sebuah retakan aneh muncul di depan mata semua orang, dan kemudian pada saat berikutnya, beberapa sosok berwarna merah darah perlahan berjalan keluar dari celah itu di bawah tatapan mata semua orang yang luar biasa. Semua figur ini berwarna merah dan memiliki tanduk menjijikkan di kepala mereka. Mereka memegang tongkat dan pedang, dan aura buruk yang mereka pancarkan membuat orang merasa sangat tidak nyaman, bahkan sedikit mual. Melihat makhluk-makhluk ini, Tong Lin dan Zhao Ying di antara kerumunan tampak ngeri. Karena hal-hal ini terlalu familiar bagi mereka. Apakah ini iblis dari luar angkasa? Zhao Ying berkata dengan heran di antara kerumunan. Orang-orang ini semua sedikit tidak percaya ketika mendengarnya, lalu menoleh untuk melihat Zhao Ying, tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan iblis luar angkasa yang dimaksud Zhao Ying. Namun dilihat dari uraian Zhao Ying, jelas ia merujuk pada sosok di depannya. Merasakan sosok-sosok di depan mereka, semua murid tidak bodoh. Mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini, dan mereka semua menjadi sedikit gugup. Ketika mereka melihat sosok-sosok ini, kekuatan spiritual mengalir ke seluruh badan mereka, dan itu terjadi pada saat berikutnya. Sosok-sosok itu muncul dalam sekejap seperti meteor, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan murid dengan cepat dibunuh oleh orang-orang ini. Melihat pemandangan brutal ini, semua murid tersentak. Banyak murid yang kakinya terkulai ke tanah dan mereka tidak kuat lagi untuk melawan. Mundur semuanya, seseorang di antara kerumunan berteriak. Bersambung.